Setelah Adipati Mertowangsa wafat pada sekitar tahun 1705 karena dibunuh oleh Amangkurat Mas atau Amangkurat III, pemerintahan Kadipaten Ponorogo dipegang oleh putranya yang masih sangat belia umurnya ketika itu, yaitu Adipati Surobroto. Kadipaten Ponorogo mulai stabil di bawah pemerintahan Adipati Surobroto. Masa pemerintahan Adipati Surobroto usai setelah sang Adipati tutup usia sekitar tahun 1746 dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Bathara Katong. Penggantinya adalah sang putra yang bernama Surodiningrat. Pada tahun 1742 dalam pertempuran merebut kembali keraton Kartasura dari tangan pemberontak Cina, Surodiningrat yang kala itu menjabat sebagai Patih Kadipaten Ponorogo dan pimpinan Wadya Bala Warok Ponorogo mendapat tugas dari Sunan Pakubono II untuk menyerang para pemberontak yang menguasai keraton Kartasura dari tepi dengan rute melewati Gunung Lawu. Wadya Bala Warok Ponorogo, pimpinan Surodiningrat, bertempur habis-habisan melawan pasukan pimpinan Kapiten Sepanjang. Akhirnya Wadya Bala Warok Ponorogo berhasil memukul pasukan Sepanjang. Adipati Surodiningrat I menjabat sebagai Adipati Ponorogo dengan menggantikan ayahandanya pada sekitar tahun 1747 Masehi. Pusat pemerintahan Adipati Surodiningrat berada di Kedaton Lama atau Pendopo Kadipaten Ponorogo, peninggalan Bathara Katong. Menurut Ahmad Khairul Rafiq, Adipati Surodiningrat I mempunyai kepribadian sangat buruk. Ia tidak memperhatikan kepentingan rakyat dan justru senang berfoya-foya serta mengumbar hawa nafsu. Kepribadian Adipati Surodiningrat I berbanding terbalik dengan Adipati Surobroto. Tentu saja hal ini berdampak kepada para pengikut dan masyarakatnya. Banyak masyarakat yang hidup di sekitar Kadipaten Ponorogo yang hobi berfoya-foya dan bermain perempuan karena mereka meniru apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Apalagi Adipati Surodiningrat I memiliki hubungan yang cukup dekat dengan orang-orang Belanda, khususnya Van Hogendorf. Hal tersebut dikisahkan dalam Babad Giyanti Jilid 2 sebagai berikut. Yang artinya tak lama kemudian tampak Adipati Surodiningrat. Walau sudah banyak anaknya, penampilannya masih seperti jejaka, memakai pakaian beludru merah dengan hiasan renda emas. Kainnya bernama Semboja Madukara.
membawa keris 3. Adipati datang segera turun dari kuda, berangkulan dengan Mayor Hohendorf. Sang mayor mencucurkan air mata. Tampak suasana ketika Mayor Hohendorf bernostalgia dengan sang Adipati Surodiningrat I. Ketika mereka sama-sama mengawal sang raja, yakni Sunan Pakubono II, ketika lari ke Ponorogo. Keduanya mempertaruhkan nyawa untuk junjungan mereka. Rasa-rasanya sangat beruntung keduanya masih bisa bertemu hari ini setelah mengalami banyak derita. Hohendorf yang gampang menangis tak henti-henti mencucurkan air mata karena haru. Adipati Surodiningrat I mengalami 2 kali peristiwa yang cukup dramatis. Pertama, Patih Tambak Boyo yang melamar putrinya ditolak. Karena itu, Raden Tumenggung Tambak Boyo dendam, lalu minta tolong kepada Tumenggung Ronggoniti untuk membuat malu sang bupati dengan cara mencuri sebuah bokor atau tempat air dari logam emas. Akhirnya terjadi pertengkaran antara Bupati Surodiningrat I dengan Tumenggung Ronggoniti. Tumenggung Ronggoniti kalah lalu menceburkan diri ke rawa. Konon akhirnya Tumenggung Ronggoniti berubah menjadi buaya. Tempat ini akhirnya diberi nama Sebokor yang berasal dari kata bokor atau yang menjadi pokok permasalahannya. Sebokor terletak di sebelah utara pabrik es salju Buana. Kedua, ia meninggal akibat intrik politik yang dimainkan patihnya Tambak Boyo. Ia meninggal ketika berhadapan dengan pasukan Pangeran Mangkunegoro. Setelah Pangeran Mangkunegoro menyadari dirinya diadu domba oleh Tambak Boyo dan mengakibatkan Surodiningrat menjadi korban, maka ia memerintahkan untuk menangkap dan menghukum mati Tambak Boyo. Cerita di atas tentang Adipati Surodiningrat I diambil dari buku Babat Ponorogo karya Purwowijoyo. Nampaknya Purwowijoyo banyak menyelipkan sanepan-sanepan dalam karyanya. Jika kita coba membuka sumber sejarah yang lain, kita akan menemukan beberapa catatan yang boleh jadi membuka wacana baru penulisan sejarah kuno di Ponorogo, khususnya terkait Adipati Surodiningrat I. Dalam Babat Pakunegoro diceritakan jika Adipati Surodiningrat I dipenggal kepalanya dalam era perang suksesi Jawa melawan Pangeran Sambernyowo atau Pangeran Mangkunegoro atau Raden Mas Said. Purwowijoyo paham jika peristiwa tragis tersebut adalah sebuah aib bagi Ponorogo sendiri, karena Ponorogo diluluh lantahkan oleh Sambernyowo. Ingin lebih tahu bagaimana kisah Sambernyowo yang menghancurkan Kadipaten Ponorogo? Saksikan terus di Nostalgia. Salam sejarah.